Di beberapa video saya sebelumnya yang membahas tentang khurafat, zikir aneh, sufi, dan sifat gulu kepada makam, saya diserang habis-habisan sama fans fanatik pembela acara bid'ah. Namun di sisi lain, banyak juga yang mendukung narasi saya, terutama mereka yang paham agama, mengerti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang murni. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada kalian ya, yang sudah mendukung dan terus menegakkan tauhid. Maka seperti biasa, jargon kita tegakkan tauhid dan hidupkan sunnah, berantas syirik dan matikan bid'ah. Jadi jangan pernah gentar untuk menyadarkan saudara kita sesama muslim menuju manhaj salaf, manhaj yang sesuai dengan pemahaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Hal yang sering kali terjadi di masyarakat awam di negara Konoha ini, di mana ketika ada ustadz yang mendakwahkan tauhid, mengajak pada kemurnian Islam, kemudian mengajak untuk menjauhi perkara bid'ah, maka kata bid'ah ini mereka konotasikan sebagai hal yang negatif dan tidak perlu untuk dibahas. Jika ada yang menasihati mereka soal bid'ah, maka sontak mereka mengatakan, wah ini Wahabi nih. Celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Sebenarnya yang mengatakan bid'ah ini ialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Jadi ngapain kita alergi dengan larangan mengerjakan bid'ah, sebab Nabi sendiri yang pertama kali menjelaskannya kepada umat. Apa mungkin karena bid'ah ini bertentangan dengan tradisi, bertentangan dengan ajaran nenek moyang, sehingga mereka gencar sekali tidak mau menerima dakwah tentang bid'ah? Atau mungkin karena jika didakwahkan, maka ini bisa berdampak buruk pada organisasi mereka. Ini tentu menjadi hal yang sangat miris ya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sejelek-jelek perkara adalah perkara agama yang diada-adakan. Setiap perkara agama yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah kesesatan." Kemudian Nabi juga bersabda, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka ia tertolak. Nabi juga bersabda, barang siapa yang mengada-ngadakan suatu bid'ah atau melindungi pelaku bid'ah, maka ia mendapatkan laknat Allah. Jadi sebenarnya banyak sekali ya hadis Nabi tentang bid'ah ini. Namun karena itu dianggap mengganggu tradisi, maka kadangkala tidak mau diambil atau bahkan ditafsirkan berbeda dengan tafsiran aslinya. Jadi karena alasan takut diserang oleh orang banyak, maka mereka mencari cara untuk membenarkan amalan yang tidak pernah diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan di dalam Al-Quran, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Sesungguhnya Rabbmu, dialah yang lebih mengetahui tentang orang yang tersesat dari jalannya, dan dia lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi kadangkala karena takut dengan orang banyak, ini sudah menjadi tradisi ya, kalau dibantah, kalau diberikan edukasi, mereka menolak dan takutnya mereka digebukin atau mungkin organisasinya bubar. Makanya mereka tidak menerima dikatakan bid'ah, dan bahkan mereka mencari celah untuk melakukan pembenaran terhadap apa yang mereka lakukan. Banyak ulama yang mengatakan bahwa perbuatan bid'ah ini lebih dicintai setan dibanding maksiat seperti judi, minum khamr, zina, dan lain-lain. Mengapa demikian? Sebab kalau salahnya seorang karena maksiat, itu dia sadar dirinya salah. Tetapi kalau pelaku bid'ah, dia ini berbeda, di mana dia tidak sadar bahwa dirinya salah dan selalu merasa bahwa dirinya benar, padahal apa yang mereka kerjakan tidak berdasar apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pelaku bid'ah ini susah sekali untuk dinasihati. Makanya wajar kalau Ayyub As-Siktiani, salah seorang tokoh tabi'in, berkata,
Semakin giat pelaku bid'ah dalam beribadah, maka semakin jauh pula ia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya seperti yang kita lihat fenomena di sekitar kita saat ini, di mana kalau acara yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih rajin untuk dikerjakan daripada perkara pokok yang paling wajib. Misalnya sholat 5 waktu, masjid banyak yang sepi, yang sholat kadang nggak sampai 10, bahkan ada orang yang dari azan iqomah sampai imam dia sendiri yang melakukannya. Itu saking karena tidak ada orang yang peduli dengan kewajiban sholat jamaah. Padahal dalam kampung itu jamaahnya banyak sekali, namun langka sekali ada orang yang mau menyadari bahwa pentingnya sholat wajib untuk dilakukan secara berjamaah bagi seorang laki-laki. Dan tatkala ketika ada di dalam suatu kampung itu yang rajin beribadah, kemudian berjenggot, celana cingkrang, dia rajin ibadah, dia rajin sholat, lalu mereka menuduh mereka sebagai apa? Mereka menuduhnya sebagai Wahabi, Salafi. Lantas mereka sendiri yang menuduh seperti itu tidak pernah melihat cerminan dirinya sendiri. Dan nanti kalau sudah urusan perkara yang gak ada tuntunannya, waduh itu mereka rajin banget ya. Misalnya kayak acara maulidan, tahlilan, acara haul dan lain-lain. Jadi fakta ini sebenarnya tidak bisa dibantah oleh mereka karena nyata terjadi di lingkungan kita. Giliran perkara yang gak ada contohnya mati-matian dibela, harus dilakukan. Bahkan ada yang didenda kalau tidak melakukannya. Alasan mereka ini adalah tradisi, gak boleh dilanggar dan gak boleh dihilangkan. Tetapi dalam urusan ibadah wajib seperti sholat jamaah misalnya, nggak ada tuh yang sampai keluar urat lehernya mati-matian mendakwahkan, mengajak orang untuk sholat. Maka dari sinilah kita menyadari, dari sinilah kita pahami bahwa kenapa itu bisa terjadi. Ya karena setan tidak suka kita mengerjakan perintah Allah. Setan lebih senang melihat kita mengerjakan perkara-perkara yang tidak pernah diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah mentok mereka nggak bisa menjawab fakta-fakta itu, maka satu-satunya kalimat ajaib yang mereka katakan ialah ngajimu kurang jauh. Jadi apakah mereka mengira perkara bid'ah yang sering dilakukan ini hanya fatwa dari kita-kita yang ada di Indonesia saja? Padahal ulama-ulama di Mekah Madinah pun yang mana di sana asal agama ini, bahkan manusia yang mulia, sang pembawa kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga lahirnya di sana, wafatnya di sana, mengatakan segala perkara baru dalam agama, ritual ibadah yang tidak pernah dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah perkara bid'ah. Makanya kemarin ketika ada jamaah Indonesia yang coba-coba datang untuk maulidan di Madinah, itu langsung diusir sama penjaga di sana. Ini menandakan ulama-ulama di sana senantiasa menjaga kemurnian Islam, bahkan sampai hari kiamat pun akan tetap dijaga. Sehingga ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan sesungguhnya iman itu akan kembali ke kota Madinah sebagaimana halnya ular kembali ke sarangnya. Dan Dajjal pun dikatakan tidak akan mampu memasuki kedua tempat, yaitu Mekah dan Madinah, sebab dijaga oleh malaikat. Maka kalau ada yang mengatakan Mekah Madinah sesat atau Wahabi, ya udah, gampangnya nggak usah aja kalian naik haji dan umroh, buat aja Ka'bah kalian sendiri di Yaman, di Kalimantan sana. Jadi ya akhi, saya rasa terbukti sekarang banyak orang yang berbondong-bondong hijrah ke manhaj salaf, hijrah ke pemahaman Islam yang murni, sebab itu masuk akal. Ada orang yang dulu adalah pembenci manhaj ini, namun mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sekarang mereka sadar. Mereka juga lama-lama menyadari bahwa ritual-ritual nenek moyang banyak yang aneh, banyak yang tidak sinkron dengan agama. Maka tatkala otak ini berpikir, dia pasti akan menyadarinya bahwa itu salah. Jadi sebenarnya kalian yang membenci dakwah ini, jangan tutup telinga kalian, dengarkan dulu. Jangan cuma ingat bencinya dari perkataan dan fitnah orang lain, sedangkan Anda tidak mau menelusuri kebenarannya.
maka tentu akan sangat berdosa sekali jika kita menelan mentah-mentah omongan orang sedang kita langsung menyebarkannya tanpa kita tahu yang sebenarnya. Jadi buat kalian nih ya, para pembenci Salafi Wahabi, coba kalian buka telinga kalian, dengarkan dakwahnya. Jangan belum dengar sudah langsung komen, oh ini Wahabi, ini Salafi, ini sesat. Dengarkan sampai habis dulu. Perkara kalian menerima ataupun tidak itu urusan kalian. Yang penting adalah kalian dengerin aja dengan otak yang bersih, otak yang tenang, bukan otak yang penuh kedengkian. Belum selesai nonton sudah komen, wah ini sesat. Astaghfirullah. Dan perkara hidayah itu adalah urusan Allah, itu bukan urusan manusia. Kami hanya bertugas saling mengingatkan. Makanya Imam Syafi'i pernah mengatakan, andai hidayah itu seperti buah yang bisa kubeli, maka akan kubeli berkeranjang-keranjang untuk aku bagikan kepada orang-orang yang aku cintai. Itu karena saking mahalnya hidayah. Jadi buat kalian yang sekarang sudah dapat dakwah tauhid, jangan futur. Tetaplah semangat untuk mengerjakan amal kebaikan dan menjauhi perkara bid'ah. Jangan ketika diteror oleh manusia hati kalian lemah. Ingatlah pertolongan Allah itu dekat dan kebenaran itu nyata. Jadi tetaplah ikut kajian. Jangan pernah futur sampai akhir hayat kita. Jadi semoga kalian yang belum hijrah kepada kemurnian Islam ini, semoga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian video kita di kesempatan kali ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.